Hai guys, gua Techpedia. Jadi ini adalah episode keempat dari Rakit PC hingga cuan 100 juta rupiah. Yang nantinya uangnya bakal gua pakai untuk beberapa opsi, yaitu yang pertama, gua beli rumah or at least DP untuk rumah tersebut. Yang kedua, bikin studio khusus untuk konten karena sekarang gua masih full konten di kamar gua dan di ruang keluarga gua. Ketiga, bikin company untuk PC rakitan pre-build seperti Zack Stack Turf. Untuk detailnya kalian bisa langsung aja cek di video ini, linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Kemarin gua sempat dapat komen saran rakitan untuk PC budget di harga 4-5 juta rupiah. Kebetulan menurut gua budget segitu itu emang sweet spot banget buat dijadiin PC rakitan budget, karena di harga segitu kita udah bisa dapetin spesifikasi yang sangat decent untuk main game di resolusi 1080p bahkan dengan preset high, dan kalau ada yang mau ngegame sambil live streaming itu juga masih sangat capable untuk dilakukan. Jadi kali ini gue decide buat bikin list komponen metanya untuk PC rakitan budget di harga 4-5 juta rupiah aja. Jadi kalau kalian ngikutin keempat komponen utama di sini, kalian udah bisa dapatin performa yang kurang lebih sama dengan gaming benchmarknya yang bakal gue tunjukin setelah yang satu ini. Sebelumnya untuk CPU, GPU, dan RAM di sini gue comot dari PC rakitan mini ITX gue yang kemarin udah sempat gue ngontenin. Yang sebenarnya sih masih mau gue pakai untuk pribadi, tapi karena ada kemarin buyer yang butuh cepat PC ini untuk kerjaannya sekaligus buat ngegamingnya, jadi gue rakitin dulu PC-nya dengan comotan dari PC portable gue. Bagi kalian yang tertarik, mungkin kalian bisa langsung aja klik di sini, tapi entar dulu ya setelah nonton video gue yang satu ini dulu. Dan satu lagi, jangan lupa submit saran kalian untuk episode pertama dari React Setup. Linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan pas gua nge-react setupnya kalian. Oke, yang pertama untuk motherboardnya gua pakai dari Gigabyte B450M DS3H, sebuah motherboard MATX dengan soket AM4, memiliki 4 slot RAM dengan kapasitas maksimal di 128GB, 1 slot SSD NVMe 3.0, dan 4 slot SSD SATA. Untuk motherboardnya gua dapat di harga Rp750.000 aja. Kedua, untuk prosesornya, gua pakai Ryzen 5 3600, CPU dengan 6 cores dan 12 threads dengan base clock di 3,6 GHz dan boost clock di 4,2 GHz. Ini adalah salah satu prosesor budget terbaik dengan L3 cache sebesar 32MB, setara dengan Ryzen 5 5600 yang bakal sangat membantu untuk performa gamingnya, dimana intinya fungsi L3 cache itu untuk menjadi memori perantara yang menyimpan data yang sering diakses prosesor, sehingga memastikan data yang dibutuhkan prosesor itu tersedia lebih cepat dibanding mengambilnya langsung dari RAM utama. Untuk prosesor ini, gue dapat dari paketan motherboard dari Facebook Marketplace yang sellernya itu kebetulan gagal rakit, terus motherboardnya langsung diangkut sama temen gue seharga 800.000, jadi gue dapat sisanya untuk prosesor di harga Rp500.000 aja. Untuk RAM-nya gue pakai dari Corsair Vengeance LPX 2K8GB 3200MHz dengan latency di 16, 18, 18, 36 dengan garansi lifetime, jadi enak, kita gak perlu takut kalau misalnya RAM-nya rusak tiba-tiba. Untuk RAM-nya gue dapat di harga standar aja di harga Rp400.000. Dan untuk main komponennya, gue pakai GPU budget favorit gue yaitu GTX 1660 Super, sebuah GPU GTX dengan raw performance yang kurang lebih sama dengan RTX 3050 versi 8GB. GPU ini memiliki 1408 CUDA cores, 88 TMUS, dan 48 ROPS dengan kapasitas VRAM 6GB dan memory bandwidth di 336GB per second. Untuk GPU ini gue dapat di harga 1,3 juta rupiah aja, dan nanti setelah nonton performanya gue yakin kalian juga bakal ngerti kenapa gue suka dengan GPU yang satu ini. Untuk SSD gue pakai dari Adata SX 8200 Pro dengan kapasitas 512GB, SSD terbaik untuk NVMe 3.0 dengan teknologi 3D NAND flash dan dengan kecepatan read dan write yang paling maksimal di kelasnya yaitu di 3500MB per second dan 3000MB per second. Untuk SSD ini gue dapat second di harga Rp400.000. Untuk PSU-nya gue pakai Aerocool Lux 550W, sebuah PSU ATX dengan 4 jenis proteksi dan ada ARGB-nya juga. Sebelumnya disclaimer dulu, gue gak ngerekomendasiin kalian buat pakai PSU ini karena gue tahu banyak yang anti juga untuk PSU ini. Kalian bisa sesuaikan aja dengan riset dan budget kalian masing-masing. Kebetulan gue cuma bisa dapat PSU ini pas ngerakit PC ini karena di daerah gue sangat sulit untuk cari PSU budget, apalagi untuk PSU dengan tier C ke atas. Untuk PSU ini gue dapatnya di harga Rp250.000 aja. Untuk fan-nya gue pakai dari merek Olympus Gamma F12. Gue beli 3 piece di sini, satunya itu sekitar Rp50.000 aja. Fan ini udah pakai 3 pin 5 volt untuk ngatur RGB-nya dengan fan speed maksimal di 1600 rpm. Fan ini populer banget karena desainnya cakep. Harganya itu juga murah meriah banget, satunya itu cuma Rp50.000. Jadi gue beli 3 piece di sini, totalnya ada di Rp150.000. Dan untuk controllernya gue pakai ARGB controller dari Coolmoon karena mobile gue belum support ARGB Sync.
Controller ini udah pakai 3 pin 5 volt, RGB-nya itu bisa diatur manual atau pakai remote wireless di sini, dan modenya itu ada sangat banyak. Untuk harganya juga sangat murah meriah, cuman di Rp75.000 aja. Terakhir untuk casingnya gua pakai dari Digital Alliance N30 SV2, model casing aquarium yang emang lagi ngetrend banget untuk zaman sekarang. Untuk form factornya di sini dia MATX, support AIO 360 atau 240. Build quality-nya itu juga sangat solid untuk harganya yang menurut gua itu sangat worth it banget, cuman di harga Rp450.000 aja. Untuk total build PC rakitan episode keempat kali ini ada di harga Rp4.275.000, dan untuk PC-nya itu udah sold lewat Facebook Marketplace lokal gua di harga Rp5,8 juta. Jadi untuk total profit gua kali ini ada di Rp1.525.000, dan sementara total profit rakitan gua dari PC episode 1 sampai 4 ada di Rp6.725.000. Jadi gua masih butuh sekitar 93 jutaan lah untuk mencapai target 100 juta gua. Tapi gak apa-apa, gue sangat bersyukur karena profit rakitan 1-4 itu udah oke banget. Jadi gue berharap series ini bisa berjalan dengan baik agar bisa berlanjut juga sampai episode-episode seterusnya. Nah, sebelum gue bahas untuk gaming benchmarknya, gue pengen bahas sedikit dulu tentang saran rakitan untuk PC kali ini. Ada 4 komponen utama dari rakitan PC ini yang pengen gue bahas. Yang pertama untuk motherboardnya, kalian bisa pilih motherboard dari brand manapun selama soketnya itu sama-sama AM4. Jadi kalau kalian mau pakai motherboard B450M atau A520M atau B550M itu gak ada masalah sedikit pun. Paling kalian survei aja sesuai kebutuhan kalian, misalnya kalian butuh jumlah slot RAM-nya berapa, jumlah slot SSD NVMe-nya berapa, atau mungkin kalian pingin yang langsung support ARGB 3 pin synchronize serta built-in Wi-Fi dan Bluetooth dan lain-lain. Itu semua kembali ke budget kalian dan kebutuhan kalian masing-masing. Yang kedua, karena Ryzen 5 3600 itu mostly orang udah jual second pemakaiannya. Jadi kalau kalian pengen CPU yang brand new agar dapat garansi minimal tahun, kalian bisa aja langsung ambil Ryzen 5 5500 yang tray. Itu performanya beneran setara dengan Ryzen 5 3600 di sini. Harganya juga kurang lebih sama-sama di 900 sampai 1 juta rupiah aja. Yang ketiga, untuk RAM-nya juga gak masalah dari brand manapun, yang penting minimal kapasitasnya itu 2x8GB DDR4, dan kalaupun kalian dapat yang speednya 2666 MHz, itu gak masalah, yang penting ntar di BIOS disesuaikan latency sama speednya ke 3200 MHz saja. Terakhir untuk GPU-nya kalian juga bebas pakai brand manapun. Kalau kalian pengen GPU brand new, kalian bisa ambil RTX 3050 versi 8GB yang performanya lebih kencang sedikit dari GTX 1660 Super atau Ti. Tapi untuk budget 1,5 juta, menurut gua GTX 1660 Super itu udah worth it banget. Ya walaupun kita bisa dapetinnya second, tapi namanya kalau PC budget tentu saja ada yang harus dikorbankan. Dan salah satunya tentu saja pakai komponen second. Sisanya sih untuk komponen lainnya tinggal kalian sesuaikan aja, seperti mau pakai PSU merek apa, coolernya mungkin model tower atau AIO, casing dan fan-nya itu jenis apa, itu semuanya beneran kembali ke preferensi dan budget kalian masing-masing. Yang penting saran gua untuk 4 main komponen di atas diikutin aja agar bisa dapat performa yang sama dengan gaming benchmarknya di sini. Ini adalah list komponen rekomendasi gua beserta harga termurah yang bisa gua temukan belum termasuk ongkir, dan untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi disclaimer dulu, sekali lagi ini hanya simulasi dari gua, kalian bisa sesuaikan lagi dengan selera dan kebutuhan serta budget kalian masing-masing. Untuk prosesornya kalian bisa pakai Ryzen 5 5500 tray, garansinya new 1 tahun, kalau nambah cooler stoknya AMD anggapannya bisa di harga 1 juta pas. Untuk motherboardnya bisa pakai Colorful A520M Battle Axe, brand new, garansinya 3 tahun, harganya juga murah di kisaran Rp700.000 aja. Untuk RAM dan SSD harganya lagi fluktuatif, dulu gue pernah beli sepaket brand new ditambah cashback totalnya cuma Rp870.000 aja, jadi anggap aja untuk SSD Adata Legend brand new garansi 3 tahun harganya Rp500.000, dan untuk RAM T-Crate brand new garansinya lifetime harganya di kisaran Rp400.000. Untuk PSU-nya bisa pakai PC Cooler PF550W 80 plus bronze, brand new garansinya 3 tahun seharga Rp425.000. Fan-nya Olympus Gamma F12 ARGB 3 piece brand new, garansi setahun, totalnya di Rp150.000, ditambah controller Cool Moon seharga Rp50.000. Dan untuk casingnya bisa pakai model baru dari Digital Alliance, tipenya N30 SBTF, mirip dengan casing gua di sini. Harganya cuma Rp375.000 brand new. Dan terakhir untuk GPU-nya, karena kita memang menekan budget, jadi emang harus pakai GPU second. Untuk GTX 1660 Super pasarannya ada di kisaran 1,5 hingga 1,7 juta, tergantung kalian nego dan huntingnya gimana. Dan memang kalau kalian nggak ada masalah dengan budget, sekalian aja ambil RTX 3050 8GB, itu juga bakal lebih mantap untuk performanya.
Jadi untuk saran rakitan gua di sini harganya kurang lebih di 5 juta pas. Semua komponennya itu brand new kecuali GPU, dan sekarang gua bakal mulai untuk gaming benchmarknya. Yang pertama gua bahas dari game kompetitif dulu. Counter-Strike 2 dengan preset low dan FSR auto on, kita bisa mendapatkan average di 251 fps, dan di preset high tanpa upscaling kita bisa mendapatkan average di 151 fps. Untuk game kompetitif gua lebih saranin pakai preset low dan tanpa upscaling agar gak ada extra latency-nya. Berikutnya Dota 2 dengan preset fastest, kita bisa mendapatkan average di 135 fps dan di best looking di 123 fps. Karena tidak ada terlihat perbedaan yang signifikan untuk performanya, jadi untuk game ini gue lebih nyaranin sekalian aja pakai preset best lookingnya aja. Dan terakhir untuk Valorant dengan preset low dan tanpa upscaling, kita bisa mendapatkan average di 232 fps. Jadi mantep banget performanya buat kalian yang mungkin pakai monitor 240Hz, di sini itu aman banget. Sementara untuk preset high-nya kita bisa mendapatkan average di 215 fps. Beda tipis saja dengan preset low, jadi untuk game kompetitif sih PC ini udah lancar banget lah, nggak ada masalah sedikit pun. Berikutnya untuk game story, Cyberpunk dengan preset high dan FSR quality auto on, di sini bisa mendapatkan average di 69 fps. Jadi mantap banget performanya mengingat Cyberpunk adalah game yang sangat demanding untuk performa CPU dan GPU di sini. Forza Horizon 5 dengan preset high dan ray tracing medium, kita bisa mendapatkan average di 87 fps. Sangat smooth untuk game yang butuh pergerakan scene yang sangat cepat. God of War dengan preset high dan FSR quality 0,3, kita bisa mendapatkan average di 63 fps. Mantep banget di sini performanya karena God of War itu termasuk game dengan grafik yang sangat demanding juga. Hogwarts Legacy karena ini game yang terkenal dengan grafik yang sangat berat. Di preset high dengan FSR balance kita mendapatkan average di 57 fps, hampir tembus ke 60 fps. Horizon Zero Dawn dengan preset high dan tanpa upscaling sedikit pun, kita bisa mendapatkan average di 72 fps. Gak ada kendala sedikit pun untuk game yang satu ini. Marvel Spider-Man Remastered dengan preset high dan tanpa upscaling, mantep banget kita bisa mendapatkan average yang sangat smooth di 81 fps. Resident Evil 4 Remake dengan preset high dan tanpa upscaling, kita bisa mendapatkan average pas di 60 fps. Lagi-lagi performa yang sangat decent dari rakitan PC budget yang satu ini. Shadow of Tomb Raider, game yang terbilang cukup lama tapi masih sangat sering dijadikan benchmark dari para reviewer lain, kita bisa mendapatkan average yang sangat tinggi di 92 fps. Ada 4 game di sini yang nggak sempat gua retest lagi, jadi gua ambil benchmarknya dari rakitan PC mini gua yang sebelumnya. Tapi tenang aja, untuk performanya pasti mirip-mirip karena spesifikasi utamanya itu sama. Yang pertama untuk Death Stranding dengan preset high dan tanpa upscaling sedikit pun, kita bisa mendapatkan average di 106 fps, performa yang sangat tinggi dengan PC rakitan sebudget ini. Kedua, Ghost of Tsushima dengan preset high dan FSR quality auto on, kita bisa mendapatkan performa yang sangat smooth dengan average di 67 fps. Ketiga, The Witcher 3 dengan preset high dan FSR quality auto on, kita bisa mendapatkan performa yang lagi-lagi sangat smooth dengan average di 67 fps. Dan terakhir untuk The Last of Us 1, karena game ini grafiknya sangat berat, jadi gue coba turunin presetnya ke medium untuk mendapatkan average di atas 60 fps. Di sini kita bisa mendapatkan average di 62 fps. Dan Black Myth Wukong gua tes di PC ini, gua turunin presetnya ke medium juga karena game ini terkenal berat banget untuk grafiknya. Di sini kita bisa mendapatkan average di 62 fps. Sebenarnya untuk kedua game ini sih bisa aja kita settingannya ke high, paling dapatnya itu masih di kisaran 50 fps ke atas, yang sebenarnya sih tetap smooth-smooth aja. Tapi gue coba cari settingan agar tetap di atas 60 fps untuk nunjukin ke kalian opsi kalaupun kalian nurunin presetnya ke medium itu juga gak ada masalah, karena untuk game berat yang grafiknya itu beneran demanding, preset medium mereka itu masih sangat bagus banget. Jadi menurut gue nggak semua game itu memang mesti dimainkan dengan preset high, kalaupun terpaksa diturunkan medium itu nggak ada masalah juga. Jadi itu dia performa dari PC rakitan episode keempat kali ini. Gimana menurut kalian, apakah sudah worth it performanya dengan biaya yang kita keluarkan? Menurut gua untuk rakitan di kisaran 4-5 juta itu, performanya ini udah sangat decent banget. Kita bisa memainkan semua game dengan preset high, mostly di atas 60 fps, dan untuk game kompetitif seperti Valorant, kita juga bahkan bisa tembus sampai 200-an fps average-nya. Jadi overall gue sangat puas dengan metanya rakitan PC budget di harga 4-5 jutaan kali ini. Jika kalian suka dengan konten gue kali ini, jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten gue berikutnya. Dan jika kalian ada pertanyaan atau komentar lain, langsung aja komentar di bawah. Sekian aja video gue kali ini, gue Techpedia, and I'll see you guys on the next one.